Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi syarat tugas dari mata kuliah konservasi sumber daya hutan, yang mana dalam tugas tersebut kami disuruh untuk mencari sebuah jurnal mengenai konservasi sumber daya hutan. Adapun jurnal yang saya ambil yaitu berjudul Peran Kebijakan Publik dalam Konservasi Sumber Daya Hutan di Indonesia. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mia Fitri Hidayati dengan NIM 2310611220035 dari angkatan 2023. Video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah konservasi sumber daya hutan kelas B dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randos Badarudin SHMP. Masuk ke dalam pembahasan. Adapun dalam jurnal yang saya ambil itu membahas bagaimana peran kebijakan publik dalam konservasi sumber daya hutan di Indonesia, menyoroti pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan dan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan konservasi yang lebih efektif. Penelitian ini berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN Indonesia tahun 2020 sampai 2024 yang menekankan pada pembangunan berkelanjutan dan pengurangan ketimpangan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, menjelaskan konsep konservasi hutan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan publik dalam konservasi. Yang ketiga, menganalisis dampak kebijakan publik terhadap konservasi sumber daya hutan. Yang keempat, menyediakan evaluasi terhadap kebijakan yang ada. Dan yang terakhir itu mengusulkan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas konservasi. Masuk pada poin pertama, yaitu pengertian konservasi hutan. Konservasi hutan didefinisikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menekankan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Konservasi dilihat dari perspektif ekonomi dan ekologis dengan tujuan menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, itu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Yaitu yang pertama, adanya kepemimpinan dan komitmen pemerintahan. Efektivitas kebijakan konservasi tergantung pada keberlanjutan dan komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Kepemimpinan yang kuat dan komitmen yang tegas akan memberikan dorongan dan pengaruh yang positif dalam pelaksanaan kebijakan konservasi hutan. Yang kedua, itu partisipasi masyarakat. Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan konservasi sangat penting. Melibatkan masyarakat dalam kebijakan publik dapat meningkatkan legitimasi atau yang dikenal yaitu seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin atau tokoh masyarakat dalam kebijakan dan mendorong dukungan serta pemantauan dari masyarakat terhadap implementasi kebijakan tersebut. Yang ketiga itu penegakan hukum. Efektivitas kebijakan konservasi sangat bergantung pada penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran terhadap hutan dan sumber daya alam. Hukum yang konsisten dan adil akan memberikan sinyal bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi, sehingga dapat mendorong kepatuhan terhadap kebijakan konservasi. Yang keempat itu sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan kapasitas institusi yang memadai sangat penting dalam melaksanakan kebijakan konservasi. Pelatihan,
pendidikan, dan pemantauan terus-menerus terhadap petugas dan staf yang bertanggung jawab atas kebijakan konservasi dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya hutan dengan baik. Yang kelima itu adanya koordinasi antar lembaga. Konservasi sumber daya hutan melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang memiliki mandat dan peran yang berbeda. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini penting untuk menghindari tumpang tindih dan konflik kebijakan, serta untuk memastikan sinergi dalam upaya konservasi. Dan yang terakhir, itu pendekatan berbasis ekosistem. Pendekatan konservasi yang berbasis ekosistem yang memperhatikan keterkaitan antara hutan, masyarakat, dan ekosistem lainnya akan lebih efektif daripada pendekatan yang berfokus hanya pada aspek-aspek tertentu. Selanjutnya itu evaluasi kebijakan. Adapun evaluasi untuk kemajuan, yaitu dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun adanya kemajuan, evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan, termasuk evaluasi terhadap partisipasi masyarakat dan pengelolaan berkelanjutan. Selanjutnya, adapun kebijakan-kebijakan yang sudah tepat, yaitu yang pertama penegakan hukum yang lebih ketat. Yang kedua, adanya pengembangan kebijakan perlindungan hutan yang komprehensif. Yang ketiga, itu kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Dan yang terakhir, itu adanya edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi. Yang terakhir, masuk pada kesimpulan. Adapun kesimpulan dari PowerPoint ini itu peran kebijakan publik dalam konservasi sumber daya hutan di Indonesia menegaskan bahwa kebijakan publik memiliki peran yang krusial dalam konservasi sumber daya hutan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan konservasi yang lebih baik, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Penegakan hukum yang efektif dan peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya hutan. Sekian presentasi saya kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.